Sekarang gini, buat tadi kan itu yang formal bang. Ada yang informal. Informal ini yang kasihan. Informal ini mereka tidak ada yang namanya Aztec. Oke. Tidak ada Aztec, tapi mereka cuma punya Askes. Tapi sekarang lagi diupayakan oleh pemerintah kepada para majikan yang mau membawa WNA atau mempekerjakan WNA untuk memberikan mereka asuransi jiwa. Jadi jiwa bukan Aztec. Asuransi jiwanya ini juga cukup unik kenapa? Karena harga dari klaim asuransinya itu hanya 300.000 NT alias hanya 150 juta, dan ini hanya cukup untuk pemulangan jenazah. Tidak ada lebihan untuk santunan ke keluarga, dia jaminan untuk kehidupan anak, itu tidak ada. Padahal itu murah sekali, 1 tahunnya cuma cukup bayar 369 NT. Padahal kalau misalnya didabelkan angka preminya itu, maka klaimannya itu otomatis lebih tinggi. Sampai selama ini belum digerakkan karena PK, perjanjian kerjanya mereka ini sudah tidak dirubah cukup lama. Kalau nggak salah masih mengikuti PK yang dari tahun 2012. Belum ada revisi sama sekali. Tahun ini katanya pemerintah akan adakan revisi. Ini kabar baik ya teman-teman, kita menunggu aja karena bulan 10 akan diobrolin lagi, akan dirubah, akan direvisi terkait angka ini dan beberapa peraturan yang lainnya. Nah, untuk skema peraturan lebih detail nanti kita obrol pribadi banyak. Terus ada lagi nih, kaburan banyak, ditawan banyak. Tapi menjadi titik fokus nggak sih ke pemerintahnya untuk menghilangkan angka kaburan ini? Tidak. Kaburan tuh yang lari dari majikan atau memang dari awal udah ilegal gitu, masuk pakai turis kemudian jadi kerja atau gimana tuh? Dua jenis, satu yang visa turis langsung bekerja ilegal. Oke. Ada lagi orang yang mahasiswa itu juga kabur menjadi ilegal. Yang ketiga PMI yang kabur menjadi ilegal. Betul, penyebab rata-rata gitu temen-temen kalau misalkan kaburan itu karena masalah apa gitu ya? Kalau yang ini satu, kebanyakan dari mereka ini menjadi korban kurang aktifnya para penerjemah yang ada di agensi. Kurang aktifnya para penerjemah. Oke. Jadi ketika ada masalah mereka bingung bertanya, ada masalah sama bos nih, bos marah-marah nih, dia minta bantuan ke penerjemahnya nih, penerjemah nggak gubris. Ini ada. Ini adalah survei paling besar yang pernah gue survei. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena ada alasan kedua juga, mereka kabur karena ajakan teman. Ini juga ada. Yang ketiga mereka kabur karena tidak ingin dipulangkan. Oke. Kabur. Oke. Tiga besar. Oke, terus. Tiga besar alasan mereka kabur. Oke, terus kalau kabur gini biasanya nih tipikal warga kita di sana, dia akan cari majikan baru, kemudian majikan baru bisa ngurusin permitnya on the spot dan bisa dapat permit, atau nggak bisa, mereka harus pulang deportasi dan di blacklist. Sama juga nggak sih kayak gitu? Di Taiwan tidak bisa untuk pemutihan seperti itu. Jadi mereka hanya satu opsi, menyerahkan diri atau ketangkep, dideport dan pulang. Menyerahkan diri itu dia di penjara atau cukup bayar denda dan pulang atau bagaimana? Dia cukup bayar denda, beli tiket dan pulang. Oh, simpel banget ya bayar denda. Ya. Ada program-program nggak? Misalkan program pemutihan, jadi harga komponen dendanya murah atau tetap aja normal? Enggak. Ada namanya program amnesti. Amnesti ini berarti mereka ini dari biaya dendanya ini dikurangin seminim mungkin. Yang sering terjadi itu dengan denda yang tadinya 50.000 atau 20 juta dendanya sekali kaburan, itu menjadi 2.000 atau 1 juta. Udah banget ya. Itu biasanya kalau ada acara apa, misalnya pemilihan presiden baru atau acara besar raja-raja atau gimana tuh biasanya ada program-program itu? Ketika angka kaburan melebihi batas yang mereka tetapkan. Oke, wah menarik juga ya. Ya, jadi ketika banyak itu mereka diajak untuk kayak udah orang nyerahin diri nih, haji mumpung denda murah nih. Oke, kemudian dia kalau udah pulang gitu, dia blacklist seumur hidup atau ada jangka waktu dia boleh kembali lagi ke Taiwan atau gimana? Nah uniknya nih, kalau yang sudah pernah menjadi overstayer, 3 visa yang bisa nyelamatin mereka. Satu kalau mau balik lagi ya, satu ini visa nikah. Visa nikah ini dia dibagi 2.
Dibagi dua, sudah punya keturunan atau tidak. Kalau sudah punya keturunan, blacklistnya dihapus total. Dia nikah dengan warga Taiwan. Taiwan ya. Oke. Kalau misalnya dia sudah memiliki keturunan, berarti blacklistnya dihapus. Kalau tidak memiliki keturunan, blacklistnya menjadi 1 tahun. Oh. Oke. Ya. Yang kedua, visa constri. Yang ketiga, visa diplomat atau delegasi. Diplomat kok bisa di blacklist, gimana tuh maksudnya? Enggak, kalau kalian kaburan mau berangkat lagi, cuma 3 visa ini yang bisa. Jadi ini yang 2 ini tidak mungkin. Oke, ya. Yang 2 ini tidak mungkin. Benar. Iya. Ini menarik nih. Menikah dan memiliki keturunan, maksudnya menikah resmi. Apa bisa orang kaburan menikah resmi atau hanya nikah siri pun boleh, atau di Taiwan nggak ada dokumen juga bisa nikah resmi atau gimana tuh? Nggak bisa, harus dia pulang dulu. Pasangan dia harus ikut ke Indonesia, menikah di Indonesia. Oh, itu sama ya, itunya sama. Iya. Dulu ya. Terus harus ada ini nggak sih kayak legalisir dokumen di ketiga kementerian dulu baru bisa dilegalisir kalau ke Taiwan bukan kedutaan ya, namanya tuh apa ya? Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Ya, ada juga nggak sih, ada legalisir dokumennya juga gitu. Harus. Sama, Bang. Terus anak, oke kita ngomongin anak menikah dengan orang Taiwan, kalau laki-laki suaminya orang Indonesia, istrinya orang Taiwan, itu anaknya otomatis jadi warga negara Indonesia atau Taiwan? Sebenarnya akan mengikuti ibu. Mengikuti ibu, oke. Tapi kebanyakan itu pasti nanti dari pihak Disnaker ya kalau di Indonesia ya. Disnaker, Dukcapil. Pihak Dukcapilnya Taiwan itu akan mencoba merayu agar anaknya ini bisa masuk ke kakak warga negara Taiwan karena mereka membutuhkan anak. Oh, Nah, oh, Taiwan sampai mengeluarkan biaya. Kamu punya 2 anak, saya kasih kamu biaya kebutuhan anak ditambah berapa puluh ribu gitu, 10.000 apa berapa puluh ribu untuk kehidupan anak kamu. Ada anak 3 ditambahin lagi. Uang sekolah anak juga gratis. tuh ke Taiwan aja. Wah, seru ya. Makanya sebenarnya kalau mereka ini kalau banyak yang pintar, bakal memasukkan anak-anak TKW ini untuk sekolah ke Taiwan. Karena pemerintah Taiwan mereka kekurangan anak muda untuk sekolah, menyebabkan banyak sekolah yang mau bangkrut. Untuk menangani ini biar sekolahnya tidak bangkrut, maka mereka banyak memberikan beasiswa di mana orangnya tidak perlu bayar, mereka bisa merembes biaya sekolahnya ke pemerintah. Bahkan diberi kesempatan untuk warga negara asing sekalipun. Wow, enak juga. Itu bisa dikatakan bahwa peraturan di bidang tenaga kerja di Taiwan lebih bagus, lebih ketat ya, maksudnya majikannya juga ada nggak sih?